Halo kakak, selamat sore. Selamat sore. Kak, izin ya memperkenalkan diri. Nama aku Dina Carla dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya sebagai moderator yang akan mewawancarai kakak. Boleh kak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Halo, sebelumnya kenalin nama aku Ayu Diana Usiansyah, yang sekarang kuliah di Unjani. Oh, berarti nama panggilannya Kak Ayu ya? Ya, Jadi di sini responden dua kita bernama Kak Ayu. Oh iya kak, kalau boleh tahu kakaknya sekarang lagi sibuk kegiatan apa nih? kesibukan aku sekarang sih ya mostly kuliah ya. Dan juga aku sekarang lagi proses kontrak UP sih. Wow, keren ya. Untuk semester 6 sudah mengambil usulan penelitian. Ya, betul. Lancar ya, Kak ya? Amin. Kalau boleh tahu, selain kegiatan kuliah, ada nggak di luar kampus kegiatan kakak yang kakak ambil mungkin? Kegiatan aku di luar kampus sih, kalau weekdays ya mostly kuliah kayak biasa, nugas gitu, atau gak mungkin main sama temen kalau waktunya lagi senggang. Ya, dan kalau weekend itu aku biasanya ya lebih sering ngabisin waktu di rumah sih. Atau sometimes aku juga itu sih hangout bareng temen. Biar nggak stres ya, Kak ya? Iya, Mm-mm. apalagi ngehadapin semester akhir kan. Iya, betul, betul, Kak. Berarti di balik kegiatan kakak yang sibuk, berarti butuh penyemangat, ya nggak sih, Kak? Iya bener, butuh support system gak sih? Iya, betul. Berarti kakaknya ada nih support sistemnya. Ada gak ya? Ada nggak ya? Ada sih, cuman belum official. Boleh kakak di-spill sedikit-sedikit di sini? Oh jangan, kenapa kakak jangan kakak? Itu cuman rahasia negara ya. Oh rahasia negara. Oke kakak. Berarti yang penting di balik kegiatan yang sibuk, yang padat, kakaknya punya support system ya. Iya. Iya. Karena kan kita juga butuh mood booster, benar gak sih kak? Bener banget sih itu. Iya. Salah satu penyemangat buat kuliah kan itu. Itu kalau boleh tahu kelas kakak berarti ya? Kelas kakak itu satu kampus juga? Iya. Itu satu fakultas nggak? Iya. Oh, berarti ini dong satu kelas ya? Kalau itu rahasia ya. Oh, itu rahasia. Oke, oke. eh Berarti selain tadi kan kalau misalkan weekday itu kan kakak biasa ya kuliah. Kalau weekend berarti di rumah. Kalau nggak di rumah main sama teman-teman ya kak ya? Iya. Oh. Tapi kalau misalkan usulan penelitian itu, kakaknya itu kenapa sih untuk semester 6 kan itu termasuk yang cepat ya, yang buru-buru. Kenapa kakak milih ngambil usulan penelitian itu sekarang? Sebenarnya sih awalnya aku belum yakin banget ya. Cuman aku tuh disaranin sama dosen. Kata dosen aku itu ambil aja sekarang katanya tuh, karena itu waktunya tuh jangkanya lumayan panjang gitu. Dan lagi disupport juga sama teman-teman, sahabat-sahabat gitu, sama keluarga juga. Berarti kakak yakin karena kakak didukung ya sama sekeliling kakak, terus juga kakak juga disuruh dianjurkan untuk ikut sama dosen-dosen. Berarti kakaknya punya kualitas diri ya. Aduh, kalau itu saya malu ya. Bisa Iya, dibilang sedikit lah. ya sedikit. Berarti aku tebak, kakaknya berarti suka tantangan gak sih? Karena kan itu termasuk tantangan juga gak sih buat mahasiswa semester 6 untuk ngambil usulan penelitian gitu. Ya, bisa dibilang kayak gitu. Berarti kakaknya udah bimbingan dong? Bimbingan sih baru sekali, 2 kali deh. Gimana kak selama bimbingan? Apakah ada yang wah-wah gitu kak? Kalau yang wah sih nggak banyak ya, Iya. karena baru-baru. Cuman ya agak shock aja disuruh ganti judul gitu. Ya ampun, kenapa kakaknya bisa disuruh ganti judul kak? Sebenarnya nggak ganti judul banget sih, cuman kata dosen pembimbing aku itu harus nambah variabel. Iya. Kakaknya hafal nggak sama judul penelitian yang kakak usulin?
Hafal sih. Apa Kak? Coba boleh Kak, spill Kak? Judul penelitian aku ya yang di usulan pertama itu cash holding. Jadi cash holding dan leverage sebagai penentu ketahanan keuangan yang ada di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Wow, berarti kakaknya ngambil KBK keuangan ya Kak ya? Keren sih Kak, itu keren sih Kak. Kenapa kakaknya tertarik sih sama jurusan keuangan? Padahal kan menurut kebanyakan orang nih, termasuk saya tuh suka uang, tapi saya nggak bisa tuh belajar-belajar keuangan tuh karena pusing Kak. Kenapa kakaknya tertarik sih sama jurusan keuangan? Mostly itu karena mungkin emang passionnya aku ya. Wow. Iya, jadi aku tuh orangnya dari kecil gitu. Aku suka suka hitung-hitungan, suka tantangan, terus suka banget lah kayak nganalisis Berarti tuh. di keuangan juga belajar tentang analisis ya Kak ya? Kalau boleh tahu di keuangan belajar teorinya juga nggak sih Kak sebelum masuk ke hitung-hitungannya? Belajar sih. Ya, di keuangan itu khususnya di SMK gitu ya. Iya. Itu kan dasar-dasarnya. Nah, kebetulan kan aku ambil akuntansi nih di SMK. Akuntansi, oke. Iya, jadi di situ kita ketemu nih dasar-dasar akuntannya kayak gimana, teori akuntan itu kayak gimana. Jadi kan kita tuh lebih tahu lah ya sama passion sendiri apa cocok gak nih sebenarnya di keuangan. Betul, Ya, dan ternyata ya mungkin emang passion aku di situ. Wow, keren ya untuk Kak Ayu ya, ngambil jurusan keuangan gitu ya. Berarti di jurusan keuangan itu ada nggak matkul kakak, matkul favorit kakak gitu? Yang menurut itu tuh fashion kakak banget. Jurusan keuangan maksudnya manajemen gitu ya. Iya, di matkul keuangan pasti ada yang jurusan-jurusannya gitu kan, ada matkul-matkulnya apa coba? Mata kuliah yang aku suka tuh dulu ada pengantar akuntansi. Akuntansi. Ya, terus ada juga statistika penelitian, sama ini sih MIP. Aduh lupa gitu. Manajemen investasi ya kayak portofolio ya. Wow. Berarti matkul kesukaan kakak itu ya tantangan ya karena nggak semua orang suka ya kayak sama matkul itu ya kayak. Wow. Tapi di balik suka matkul keuangan kakak ada matkul lain nggak yang kakak suka selain keuangan gitu? Mm-mm. Ada sih Apa itu kak kalau boleh tahu? komputer bisnis. Komputer bisnis. Iya. Kenapa kakak suka sama komputer bisnis? Karena aku tuh orangnya suka ngoprek. Ngoprek ya. Iya, jadi kayak dari zaman sekolah juga kan aku tuh kayak suka nyari-nyari gitu, terus taunya tuh nemu rumus Excel sendiri gitu. Jadi pas dosen jelasin, aku udah tahu sebenarnya kayak gitu. Jadi lebih ke apa ya? Oh, ternyata seru nih. Ternyata seru nih di komputer. Jadi aku juga ikutan gitu. Tapi nilai kakak aman nggak di matkul-matkul yang kakak suka itu? Alhamdulillah aman. Wow, ini pasti calon-calon dosen ini. Atau nggak calon-calon IPK kumlot? Amin ya, Amin. ya Allah. Kalau boleh tahu, kakak kan sekarang lagi kuliah semester 6. Kakaknya pernah magang nggak sih di kampus itu? Pernah. Oh, pernah. Boleh dong Kak, sebutin Kakak. Aku pernah magang waktu semester 5. Semester 5. Berarti kemarin ya Kak ya? Kan sekarang semester 6 kan? Waktu itu sih aku magang, awalnya itu iseng ya. Tapi ternyata tuh tahu-tahu aku dikasih tahu nih sama teman, kamu katanya tuh kedaftar nih di daftar magang katanya. Ya, dan kebetulan programnya itu program magang Apindo. Program magang Apindo. Oh, kalau itu tuh ngapain aja Kak kalau magang? Magang itu kayak kalau ini ya, kalau Iya. di program ini tuh kita lebih ke ngelola usahanya sih. Ya, jadi di situ kan dibagi beberapa takel ya. Atau tata kelolanya itu ada 4, ada keuangan, ada pemasarannya, ada juga tata kelola produksinya, sama satu lagi tuh tata kelola operasionalnya. Ya, dan di situ kita tuh harus putar otak gitu, gimana sih Ya. cara majuin si UMKM yang kita pegang gitu, dengan cara
Ya itu di analisis, pokoknya kita tuh harus tahu nih apa sih masalah yang bisa di apa ya, diberikan solusi dari si UMKM yang kita pegang itu. Kalau boleh tahu UMKM itu apa? UMKM itu yang kakak ambil tuh apa? UMKM aku itu dari apa ya, sektor makanan. Makanan. Kalau boleh tahu apa kak produknya kakak? Yang aku pegang itu kebetulan Bala Obi Gardu Jati. Kenapa kakak milih sektor makanan tersebut dan kenapa milih produk bola ubi? Kalau soal itu sih sebenarnya bukan kita yang pilih ya. Iya. Jadi udah ditentuin dari kampus gitu. Dari programnya kita dicariin setiap kelompoknya itu langsung diarahin nih. Kelompok ini tuh misalnya itu ambil nih UMKM yang ini kayak gitu. Jadi nggak pilih sendiri gitu. Gitu ya kak. Berarti kakaknya keren ya. Berarti udah sambil kuliah, udah pernah magang juga. Mungkin udah pernah kerja kakak? Kalau kerja sih aku enggak ya, paling aku pegang usaha waktu SMK. Oh, usaha apa itu kak? Usahanya itu di bidang fashion. Bidang fashion. Iya. Kalau nggak salah mereknya itu Balkis Infinity. Wow, itu produk apa kakak fashionnya? Fashion kayak ada thriftnya juga, terus ada juga yang didesain sama kerjasama gitulah Jadi sama. kayak collab ya. Eh, jadi di situ tuh ada kayak gamis atau baju 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 cewek, baju cowok, semuanya ada sih di situ. Wah, kakaknya hebat ya. Udah sambil kuliah semester 6, ngambil UP ya kak ya. Terus pernah magang, pernah ikut usaha collab juga ya kakak ya. Keren sih kakak. Semoga kakaknya sukses ya di masa depan. Amin. Mungkin juga kakaknya semoga ini sama kelasnya bersatu gitu ya kak ya. Itu harus didoain sih. Harus didoain banget. Iya kak, boleh. Oke kakak. Mungkin ada lagi gitu tentang perkenalan kakak yang mungkin pengen kakak bahas di sini? Perkenalan saya tuh apa ya? Oh iya, aku juga Misalkan hobi gitu kak, hobi? hobi. Iya. Hobi aku itu sebenarnya banyak ya, cuman Banyak ya kak ya? iya, Boleh kak, di-spill kak. Kalau Cuman kakaknya mau. yang nggak aku lakuin tuh banyak juga. Jadi ya hobi aku sekarang itu kayak nyanyi atau ngegambar gitu, sama nonton. Iya sih, kelihatan sih kakaknya bisa nyanyi ya. Berarti kakaknya suka nge-cover lagu dong? Ngecover ngecover asal-asalan gitu lah. Oh iya. Tapi kakaknya kalau di kampus nih kak, kakaknya pernah ikut organisasi nggak sih? Kan tadi kan ikut magang, berarti kakaknya pernah ikut organisasi nggak? Kebetulan kalau organisasi sih enggak sih kalau di kampus. Kenapa kak nggak ikut organisasi? Apa udah kebanyakan ya kakak ambil? Takut stres gitu ya? Lebih ke ini sih, udah kenyang di zaman sekolah. Oh, udah kenyang di zaman sekolah. Berarti kakaknya dulu pernah ikut OSIS? Iya betul. Oh. Waktu sekolah kan aku sampai ngambil 7 eskul gitu. Sampai dimarahin kan sama bunda. Nah, ya takut ke ngaruh sama kesehatan kakak juga ya gitu. Iya. Oke deh kak, mungkin ada lagi kakak, mungkin kayak cita-cita kakak Cita-cita atau kayak keinginan nanti setelah lulus dari kuliah kakaknya mau ngapain sih gitu. kalau itu ya keinginan aku sih, harapan aku ya setelah lulus itu nggak lama aku bisa ngebangun usaha sendiri gitu, bisa jadi entrepreneur, sama ya tentunya bisa banggain orang tua sih. Amin, itu yang paling nomor satu ya kayak. Kalau boleh tahu kakaknya anak keberapa kak? Aku anak ketiga dari 3 bersaudara. Oh, berarti kakaknya punya 3 bersaudara dan anak ketiga, berarti bungsu ya. Tuh. Berarti punya kakak? Kakaknya cewek atau ada yang cowok mungkin? Kakak kandung aku sih semuanya cewek. Cewek. Iya, Berarti nggak ada yang cowok dong ya? gak ada. Oh, berarti girly-girly semua ya. Itu kalau misalkan di rumah rebutan baju nggak sih sama rebutan make up? Aduh, kalau itu mah nggak usah ditanya deh, Teh. Apalagi sama rebutan kamar mandi ya kak ya? Iya. Udah
Udah harus dijadwal sih. Udah jadi iya ya, udah kalau nggak dijadwal bahaya ya kak ya, bisa berantem nanti. Ya benar. Kalau selain itu kakaknya suka ini nggak sih kayak nonton nonton film atau kayak makan atau jalan-jalan mungkin kak? Itu aku suka sih. Suka ya Ya, kayak. kayak waktu senggang atau misalnya lagi boring nih, aku suka nyari film gitu atau gak ngajak temen jalan gitu. Teman siapa nih? Teman hidup atau teman kampus? Temen kok temen. Apa kak? Temen kok. Oh teman. Iya, Oh iya ya. cuma temen. Oh cuman teman ya kak ya. Oh, bukan teman ya kak ya. Iya. Aduh. Berarti kakaknya ngekerasin cowok ini udah lama. Kurang lebih 2 tahun sih. Wow, berarti udah ada status dong kak. Aduh kalau itu belum sih. Oh friendzone. Aduh, ya bisa dibilang kayak gitu. Ada lagunya tau kak. Kayak coba kayak gimana? Tidakkah cukup yang engkau lihat? Lanjut Ya, kak. Pertemanan ini sungguh berat. tidakkah indah bila kita bersama Tidak di. mimpi saja. Berarti kakaknya Harus first move sih. Aduh, Oke kak. Mungkin mungkin segitu kali ya kak yang bisa aku tanyain dari kakak. Mungkin kalau misalkan kebanyakan takut gimana gitu ya. Maaf ya kakak ya banyak-banyak nanya tentang kakak. Makasih kakaknya udah nge-sharing sedikit tentang kehidupan kakak gitu. Terus sekarang aku mau mulai masuk ke dalam topik utama kita. Dari cerita kita tadi, sekarang aku mau tanya lebih lanjut soal kebiasaan kakak dalam menggunakan produk ramah lingkungan. Siap kak? siap. Siap. Oke. Pertanyaannya kak ya. Deg-degan nggak kak? Deg-degan ada. Apakah ada prize? Door prize nanti di akhir ya kak ya. Oh iya. Setelah mati kamera ya kak ya. Oke kak. Jadi gini. eh Kakaknya tahu nggak sih tentang produk ramah lingkungan? Aku sedikit tahu sih tentang itu. Boleh kak dijelasin? Kalau menurut aku, em, green product itu namanya ya? Iya, green product. Iya. Green product itu kayak semacam produk ramah lingkungan yang pastinya itu lebih aman sih buat lingkungan. Betul. Kenapa sih aman buat lingkungan kak? Karena itu produknya tuh bukan yang cuma sekali pakai langsung buang jadi sampah gitu, tapi produknya itu bisa kita pakai berkali-kali, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun gitu. Dan pastinya itu bisa sedikit mengurangi sampah. Berarti tanggapan kakak terhadap dampak produk ramah lingkungan tersebut bagi diri kakak sama lingkungan itu apa sih? Dampaknya ya, kalau menurut aku sih dampaknya itu cukup besar ya, Iya. dan Kak dijelasin kak. dan pastinya positif. Positif. Ya, mau buat aku atau mau buat lingkungannya pastinya. Iya, betul. Ya. Kalau buat aku sendiri ya, buat kita sendiri itu yang pasti kalau kita pakai produk ramah lingkungan lebih aman, lebih nyaman juga. Lebih praktis ya kak. Iya, dan ke kitanya juga jadi gak was-was Jadi gitu. gawas. Iya. Berarti kakaknya suka pakai dong produk ramah lingkungan tersebut. Kayak menggunakannya. Kalau selalu sih enggak ya. Ya, Cuman aku kadang pakai. kurang pakai. Berarti tanggapan kakak terhadap produk ramah lingkungan tersebut positif ya kak ya? Positif. Berarti positif bagi diri kakak atau bagi mungkin bagi sekitar juga? Menurut kakak coba dong kakaknya bisa jelasin nggak? Menurut aku positif sih buat kita semua. Karena kan di sisi lain, selain kita bisa ngurangin sampah, kita juga jadi lebih bisa apa ya, mengubah hidup sehat gitu. Mengubah hidup sehat, ya Ya. betul. Mengubah gaya hidup kita yang tadinya mungkin
kurang apa Kak? Kurang efisien gitu ya. Jadi lebih sehat gitu ya. Lebih aware juga ke lingkungan. Berarti kakaknya suka menerapkan pola gaya hidup sehat nggak Kak? Kalau itu sih tergantung ya. Tergantung. Karena tadi aktivitas kakak tadi kan padat ya kayak padat. Tapi mungkin kakaknya bisa suka ngeluangin ini nggak sih? Ngeluangin waktu untuk berolahraga atau kayak makan makanan sehat mungkin Kak? Kalau itu sih ya jarang ya. Oh, jarang. Ya, kalau buat olahraga, aku paling lakuinnya kalau lagi waktunya senggang banget gitu. Senggang banget ya kayak. Iya. Oke. Kalau boleh tahu olahraga apa sih? Olahraga favorit apa sih yang kakak suka? Aku biasanya suka ngikutin workout di YouTube sih. Oh, Iya. ya berarti di rumah aja ya kayak. Iya. Jadi sambil nonton, sambil aku ikutin Sambil gitu. ikutin. Mungkin kakaknya barangkali suka jogging? Jogging, aku suka sebenarnya. Cuman Suka. waktunya yang gak suka. Oh, waktunya ya, waktunya berarti kembali kepada waktu ya. Iya, benar. Kalau misalkan olahraga gitu kakaknya suka sambil jajan ya sih? Kayaknya kalau itu gak perlu ditanya Nggak sih. ditanya kenapa Kak? Ya, itu udah rahasia umum gak sih? Ya namanya juga anak perempuan ya kayak Iya. ngelihat makanan dikit langsung ini ya kayak Iya. aduh aku mau beli itu nih. Iya, jalan 1 meter ketemu cilok langsung dibeli. Padahal itu lagi ini ya kayak lagi beraktivitas berolahraga ya kayak. Ya, benar. Berarti tapi di balik itu kakak juga suka ini nggak sih kayak makan makanan yang sehat gitu? Makanan sehat sih sebenarnya suka. Suka. Ya, cuman akhir-akhir ini itu lebih ke seringnya beli online dan kita kan nggak tahu ya kalau online itu kayak gimana. Berarti kayak junk food gitu ya kayak. Padahal kan itu kan termasuk yang kurang baik gitu buat kesehatan kita gitu ya. Apalagi kita kan seorang mahasiswa gitu kan aktivitasnya padat ya. Terus kalau misalkan kita kayak makan makanan yang manis atau minum minuman kayak es teh, kayak apalagi tuh Kak, pop es krim gitu. Aduh, itu bukannya sehat ya Kak ya? Cuman itu jadi mood buster sih. Jadi mood buster ya Kak. Boleh sih Kak, tapi jangan terlalu sering gitu ya. Iya. Tapi di balik itu kakaknya suka makan sayur enggak? Sayur aku sebenarnya suka, cuman nggak semua jenis. Oh, nggak semua jenis ya kayak. Oke. eh Berarti kalau misalkan tadi kan waktunya padat kan Kak, aktivitas juga kan kakak banyak nih. Kakak suka gadang nggak sih? Begadang itu hampir setiap hari teh. Waduh, kenapa Kak? Nggak boleh padahal Kak, nggak bagus buat kesehatan kakak gitu kan. Nanti kalau pacar kakak, keras kakak sedih gimana? Aduh. Ya gimana ya, soalnya kalau nggak begadang tugasnya gak akan kelar kak. Iya sih, berarti karena udah semester 6 ya, Iya. tugasnya lagi padat-padatnya kayak Mm. gitu ya kayak. Berarti kakaknya suka gadang. Berarti jam tidurnya kurang ya kayak. Iya. Suka ngalamin migran gak sih kayak pusing gitu? Kayaknya itu hampir setiap hari juga Hampir sih. setiap hari ya kayak. Iya. Malah kayak udah jadi rutinitas itu Oh, pulang jadi rutinitas, kampus iya. tiba-tiba migrain, Ya ampun. jumpo banget. Ah, itu berarti harus ada penyemangat buat ngasih tahu ya. Iya, aduh betul banget. Semoga kakaknya diperlancar. Amin. Tapi jangan telat makan juga ya kak ya. Nggak bagus buat kesehatan kakak. Iya, siap kak. Ya. Oke, baik kak. Sekarang aku mau nanya lagi kak. Untuk produk ramah lingkungan apa yang pernah kakak beli atau kakak konsumsi terakhir kali? Bisa kakak jelasin nggak? Boleh, boleh kok kalau beberapa juga boleh. Produk ramah lingkungan yang aku pakai gitu ya. Kalau nggak salah, aku itu punya troli kayak semacam keranjang belanja gitu, Ya. tapi yang lebih praktis. Jadi kayak troli pada umumnya, Ya. cuman itu dari kain. Oh, dari kain. Ya. Itu tuh kayak gimana sih kak? Aku masih kayak kurang paham gitu. Kayak troli tapi terbuat dari kain. Iya, jadi itu bentukannya itu kayak keranjang kayak biasanya, Ya. cuman bagian buat bawa barangnya itu dari kain. Di bawahnya ya. Ya, tapi dari kainnya itu kain waterproof gitu.
dan di bawahnya ada semacam rodanya gitu. Jadi lebih enak gitu bisa didorong. Oh, jadi kayak dorongan kayak troli di supermarket ya sih? Iya. Kayak yang di Buana-Buana gitu, kayak di Gria Jogja gitu ya kayak. Oh, tapi dari kain, Kak. Iya. Oh, itu kakaknya beli di mana dan kapan kakak beli gitu? Sebenarnya bukan aku yang beli ya. Jadi waktu itu bunda aku kan orangnya itu eh apa ya, ngikutin tren banget gitu ya. Oke. Iya. Berarti ibu-ibu sosialita gaul ya. Iya, aduh. Saya juga kalah gaul Kak. Berarti ibunya kakak ngikutin tren gitu, tren gaya hidup sehat ya. Itu sangat bagus loh, Kak. Sangat menarik juga gitu ya, kayak bisa diterapin gitu. Boleh, Kak, dijelasin, Kak, diceritain. Ya, jadi waktu itu em, apa ya? Bunda aku itu kayak nelpon nih, Ya. langsung bilang ke Teteh, Dede, ini Bunda beli troli ya buat di Indo katanya tuh. Soalnya di sini lagi hype gitu. Jadi lagi banyak yang pakai. Jadi Bunda aku itu beli kalau nggak salah mereknya itu dari merek Orange. Ya. Ya, Bunda aku itu belinya di Taiwan. Wow, berarti produk luar negeri ya. Itu berarti masuknya impor ya, Kak ya? Produk Betul. impor ya. Oke. Boleh, Kak, lanjut lanjut. Ya, jadi Bunda itu tujuannya katanya itu biar biar kita lebih praktis aja gitu belanjanya. Terus nggak usah pakai plastik plastik itulah kata Bunda Iya, tuh. betul. Ya, jadi ya Bunda itu kirim ke Indo gitu buat kita pakai buat belanja. Apalagi kan kalau belanja bulanan itu pasti banyak banget ya Kak. Betul sekali, Kak. Betul. Iya, jadi kita pakai buat belanja bulanan tuh. Berarti kakaknya sambil bawa si keranjang itu dong. Iya. Kalau kakaknya mau belanja. Wow, berarti agak rempong nggak, Kak, menurut kakak itu? Nggak rempong sih. Oh, nggak rempong. Itu ukurannya kalau boleh tahu kayak besarkah, kecilkah, atau sedang gitu, Kak? Sedang sih. Oh, sedang Iya, menyesuaikan kita juga gitu. Iya. Kalau nggak salah sih setinggi ini. Mm-mm. Dan di sininya tuh kainnya itu ada sakunya juga, ada Oh, ada sakunya. penutup. Iya, Si saku itu fungsinya buat apa sih, Kak? kayaknya buat nyimpen dompet juga Oh, bisa. nyimpen uang gitu ya, Kak? Iya, nyimpen dompet, nyimpen Iya. uang atau Tapi itu nggak ada bolongannya kan, Kak? Aman kan, Kak? Takut aman. nanti dompetnya jatuh gitu. Nggak ya, kayak Aman aman. sih, aman. Oh. Berarti tadi ada rodanya ya, Kak ya? Iya, Itu bisa dilipat gitu nggak sih, Kak? Dilipat kayak kursi roda gitu mungkin? karena kan bentuknya itu dari kain ya. Iya. Jadi ya kayak nyimpen besi pada umumnya aja gitu. Gitu ya, Kak ya. Karena kan bisa dikempesin gitu. Oh, bisa dikempesin. Oh, itu sangat menarik ya, Kak. Itu dari mana tadi, produk dari Taiwan? Iya, dari Taiwan. Wow. Keren ya. Tapi itu termasuk ke dalam kategori Green product, berarti positif ya, Kak ya? positif. Berarti sangat bermanfaat kalau buat belanja. Selain belanja, ada nggak sih, Kak, manfaat lainnya gitu selain belanja? Selain belanja ya, kayaknya kalau sejauh ini sih buat belanja aja ya. Rata-rata buat belanja ya, Kak ya? Oke. Karena dari namanya juga kan troli belanja Ya, gitu. troli belanja ya, Kak ya. Mungkin siapa tahu mau dibuat apa itu kan kendaraan mainan gitu. Kalau lagi gabut gitu kan. Aduh iya lagi. Aku suka mainin Oh, lagi. suka mainin Iya. juga ya, Kak ya? Aduh jadi malu. Berarti kakak punya barang itu dan kakak suka pakai rutin pakai gitu ya, kayak? Kalau rutin sih enggak. Oh, rutin enggak? Enggak. Jadi aku sometimes pakai, sometimes enggak gitu. Jadi terkadang aku pakai kalau misalnya itu beli barangnya itu banyak. Oh, dalam jumlah yang besar gitu ya, Nah. kayak? Oh, Kalau misal nih kalau kayak belanjanya itu cuman sedikit atau cuman ya beberapa aja, paling aku pakainya tote bag. pakai tote bag ya biar lebih praktis dan mudah gitu ya. Ya, Berarti kalau misalkan tadi bundanya kakak, maaf, kerja di luar negeri ya? betul. Oh, berarti otomatis suka ngirim-ngirim produk nggak sih, Kak, ke rumah gitu kan? Iya. Berarti sambil pakai si troli tadi ya? Apanya? Si troli belanja tadi nggak sih? Kan belanja gitu, kayak ngambil-ngambil paket ke Simpang Kurir atau enggak, Kak? Enggak. Oh, Soalnya enggak. paketnya langsung datang ke rumah. Oh, paketnya langsung nyampe ke rumah ya. Kirain tuh ada yang besar gitu yang harus dibawa gitu.
Enggak ya kayak aman ya. Paling itu kargo juga nggak muat sih. Oh, kargo juga nggak muat. Iya sih kayak Iya, besar soalnya kayak kegedean itu. kegedean. Oke, oke. Eh, berarti kan tadi kan kan kakaknya punya saudara saudara kandung kakak kan? Kakaknya juga suka pakai nggak sih troli itu, Kak? Suka, Oh, karena suka. kita itu kalau belanja itu selalu berdua. Oh, selalu berdua ya. Kemana-mana selalu berdua ya. Iya. Kapan double date ya, Kak? Aduh, kalau itu kayaknya kapan-kapan, Kak. Kapan-kapan. Jangan sampai kapan-kapan ya, Kak ya. Iya, Iya. aduh, saya Berarti jadi nyamuk, Kak. ya harusnya kakak, oh kakaknya jadi nyamuk gitu. Iya. Oh, kasihan kakaknya, ya ampun. Harusnya kakaknya enaknya malming, Kak. Enak nih malming, Kak. Aduh, malmingnya kapan-kapan deh, Kak. Ya Aku malmingnya ampun. sama tugas. Sambil keliling Cimahi gitu, keliling Bandung, Kak. Ya. Sambil makan-makan cuanki atau nongki-nongki cantik di kafe sama cowoknya. Aduh, aku harusnya ya ngelakuin itu sama sama pasangan. Heeh. Yang aku lakuin mah sama teman. Sama temennya kak ya. Oh, tapi mungkin adalah temen kakak yang ini sama kakak mungkin demen sama kakaknya. Kayaknya enggak deh, Kak. Oh enggak dulu kak. Akunya soalnya rimbil. Oh rimbil, apa tuh kak rimbil kak? Rimbil tuh rewel deh. Oh rewel. Berarti ini harus nyari cowok yang ini ya, yang kuat sama ya Soft-spoken soft-spoken makanya. pokoknya ya kayak. Oke kak. Berarti lanjut ke back to the topic ya kak ya. Si troli tadi itu rutin dibeli nggak sih kak? Enggak ya? Enggak, karena itu kan sekali beli bisa dipakai mungkin sampai nenek cucu juga. Iya, bisa dipakai. Iya ya, asal disimpan dengan baik ya kak ya. Iya. Hmm, berarti kalau ditanya seberapa sering kakak pakai si troli tadi, berarti sering ya kak ya? Lumayan sering. Lumayan sering. Eh, kalau boleh tahu, tadi kan kakak belinya di mana kak? Belinya itu dibeliin sama Bunda di Taiwan. Taiwan. Kenapa sih harus beli Taiwan? Emang di Indonesia nggak ada kak? Kalau itu kurang tahu sih, itu Kak. kurang tahu. Iya, soalnya mungkin Bunda ngeliat banyak yang pakai di sana jadi langsung dibeliin. Terinspirasi dari negeri Iya. Taiwan ya. Tapi itu menjadi apa ya? Sebagai barang yang bisa diikutin juga di Indonesia gitu kan. Jadi kan Indonesia juga bisa kayak apa ya kayak Bisa ikut lah gitu, ikut lah gitu ya, kreativitas. membuat produk tersebut ya Mm-mm. untuk kemudahan si pelanggan gitu ya kayak. Iya, karena itu bisa lebih praktis juga kan ya. Lebih praktis. Karena kan kita nyarinya sebagai konsumen gitu ya. Kita nyarinya yang produk yang nyaman digunakan, betul nggak Iya, kan? Lebih praktis ya kan Kak? Betul. Oke Kak, selain produk tersebut, ada lagi nggak produk ramah lingkungan yang pernah Kakak beli gitu? Kayaknya sih udah lama juga ya. Iya. Kayak semacam lunchbox. Lunchbox itu apa Kak? Jadi buat tempat makan gitu, tempat makan. Tempat makan. Iya, Oke. kayak buat anak-anak sekolah, buat bekal gitu. Ya, Oh, berarti kakaknya suka bawa bekal nih? enggak. Oh enggak. Atau pas dulu ya, pas sekolah ya, pas SMA ya, SMK ya? Iya, karena itu kan udah satu paket juga nih ya. Jadinya itu kita nggak usah pergi beli makanan Iya, gitu. betul, Kak. Kan kemasannya itu dibuang jadi sampah gitu Iya, kan. betul. Jadi kita naruh apa makanan-makanan jajanan gitu ya, cemilan di tempat makan tersebut ya Kak ya? Tadi. Emang dulu kakaknya suka jajan apa tuh pakai si tempat makan itu? Itu sih biasanya ya, namanya juga anak-anak Iya. gitu. Pasti kita belinya itu mie, bakso, cilok. Cilok. Pokoknya semuanya dah. Ya pokoknya jajan-jajan enak lah ya Kak ya. Emang kakaknya jajanan favoritnya apa sih Kak? Kalau boleh tahu. Yang dari kakak minati dari waktu zaman sekolah sampai kuliah. Sebenarnya hati aku tuh 100% buat es krim. Oh buat es krim ya Kak ya. Oh kenapa kakaknya tertarik banget sih sama es krim? Karena es krim itu udah jadi mood booster aku banget. Buat dasar selain dia ya Kak ya. Aduh, iya lagi. Karena kan kalau dia belum tentu bisa Belum bisa dimiliki. kalau es krim bisa ya Kak ya. Iya. Oh, berarti kakaknya suka es krim rasa apa Kak?
Aku suka semua varian, cuman Yang paling favorit deh. yang paling favorit itu strawberry. Strawberry. Berarti aku tebak, kakaknya suka warna pink ya. Iya. Oke, oke, Kak. Berarti eh tadi kan si produk ramah lingkungannya apa, Kak? Green produknya? Tempat makan. Ya, tempat makan, Heeh. troli belanja, sama reusable bag atau tote bag. Tote bag. Kenapa sih kakak mengkategorikan produk tersebut sebagai green product atau produk ramah lingkungan? Kalau menurut aku pribadi, itu tuh termasuk ke produk ramah lingkungan, karena pastinya kita nggak cuman sekali pakai langsung dibuang gitu kan. Itu bisa dia pakai berkali-kali, terus yang pastinya juga kita bisa ngurangin plastik. Iya. Kenapa sih? Aku mau nanya Kak, boleh ya? Kenapa sih sampah plastik itu termasuk menjadi faktor utama nih penyebab pencemaran lingkungan? Karena setahu aku Iya. gitu, sampah plastik itu apa ya, nggak bisa daur ulang. Sulit terurai berarti ya, Kak? Iya, sulit terurai. Jadi itu bisa nyebabin si polusi pencemaran lingkungan ya, kayak polusi tanah ya, kayak. Iya, karena sekalipun bisa dimusnahkan gitu, yang jadinya itu kan dibakar ya. Iya. Dengan dibakar itu jadi polusi udara, Iya, asapnya. jadi udah polusi tanah, polusi Udara. udara ya, Kak? Iya. Kayak gali lobang, tutup lobang terus aja kayak gitu. Aduh, Gak akan berarti gak akan ada ujungnya ya, kayak. iya. Hmm, dan pertanyaan yang sekarang, kenapa sih kakaknya lebih memilih si produk tadi, yang green produk tadi? Karena dibanding kresek gitu ya, dibanding kantong plastik atau kresek itu ya lebih praktis aja sih Kak. Lebih praktis ya, Kak? Ya, ditambah lagi kan kabarnya sekarang plastik itu lagi naik ya Iya, harganya. harganya ya, kayak. Iya, itu kan bisa jadi sekaligus dorongan juga buat kita kurangin nih penggunaan plastik. Betul. Dan mulai normalisasi bawa tote bag sendiri dari Betul. rumah buat belanja. Betul, betul. Oke. Nah, sekarang nih, aku mau nanya lagi. Produk ramah lingkungan apa yang pernah kakak beli tetapi belum pernah kesampaian? Yang Ada nggak, Kak? sebenarnya ada sih. Apa itu, Kak? Mungkin ini sedikit kurang umum ya. Iya. Tapi ada sabun atau sampo itu yang dari bahan alami yang mudah terurai gitu. Jadi itu menurut aku itu termasuk green product sih. Ya, jadi aku tuh pengen coba juga, cuman belum kesampaian aja. Oh, belum kesampaian aja ya. Oke, Kak. Kayak dia ya, kayak belum kesampaian. Aduh, iya, Aduh, Kakak, maaf ya, Kak. itu terlalu fakta sih. Tetapi kenapa sih kakaknya belum membeli produk tersebut gitu? Padahal kan tadi kategorinya masuk ke dalam green product. Ya. Karena mungkin belum kebiasaan aja sih Kak. Ya, ditambah lagi kan kalau kulit itu cocok-cocokan ya. Dan kebetulan aku juga lagi cocok banget nih sama produk sabun sama sampo yang aku pakai itu sekarang. Jadi belum ada kesampaian buat beli. Jadi penasaran tapi belum ada keinginan ya. Ya. Ada keinginan, cuman belum terbiasa aja. Belum terbiasa berarti ya. Oke, Kak. Eh, mungkin ya, Kak ya. Sekarang pertanyaan aku, kan ada nih produk yang tidak ramah lingkungan. Produk tidak ramah lingkungan apa sih yang yang masih kakak pakai atau kakak beli? Tetapi si produk tersebut tuh sebenarnya bukan masuk ke dalam green product. Banyak sih. Banyak ya, Kak ya. Boleh Kak di-spill satu mungkin? Contohnya itu makanan. Ya, kayak mungkin kita juga tahu ya, udah umum jajanan itu pakai kemasan plastik. Nah, ya itu juga termasuk bukan produk itu sih, bukan produk ramah lingkungan. Oh iya, betul sih, Kak. Emang kapan kakak beli?
kemarin. Oh kemarin, aduh. Eh, Kenapa sih Kak masih rutin dibeli? Karena mungkin itu aku ngerasanya itu lebih ya lebih gampang didapat, lebih Iya sih Kak. ya lebih praktis Jadi gitu. kemudahan akses untuk membeli ya Kak ya. Betul banget. Ditambah lagi kan memang em, rata-rata itu emang kemasannya plastik semua sih Kak. Iya. Jarang banget kan yang kayak Kayak plastik gitu ya. ya kemasan kertas itu jarang banget sih. Malah kalau kertas, kalau ada yang basah gitu pasti jadi kayak cair ya Kak ya. Iya benar. Jadi mudah lembek kan kalau kertasan Kak. Mm-mm. Eh, Seberapa sering sih Kak Kakak menggunakan si produk yang tidak ramah lingkungan tadi? Mungkin cukup sering ya. Cukup sering ya Kak ya. Terlalu sering malah. Terlalu sering ya Kak ya. Karena itu ya tadi lebih praktis gitu. Terus emang kemasannya kayak gitu. Jadinya itu ya kita beli asal beli aja. Asal beli aja gitu ya Nggak Kak ya. sadar. Nggak sadar. Tetapi kenapa sih termasuk ke dalam produk yang tidak ramah lingkungan? Karena itu kan dari kemasannya sendiri itu plastik ya. Iya. Dan plastik sendiri itu gak gampang terurai alias Iya. susah Betul Kak. sama gak bisa didaur ulang kecuali kalau kita punya kreativitas yang tinggi gitu. Oh, jadi bisa dialihkan atau dikreasikan dengan bikin-bikin kayak kerajinan ya Kak ya? Iya betul banget. Emang kakaknya pernah bikin atau mungkin terinspirasi dari nonton-nonton di TikTok, di YouTube gitu, atau mungkin dulu belajar di sekolah? Pernah. Pernah. Nah, kebetulan waktu itu aku kan aku suka kayak bikin kerajinan ya dulu itu. Kayak aku suka ngumpulin kemasan entah itu kopi atau jajanan plastik yang kotak gitu ya. Ya. Nah, itu aku kadang suka bikinin dompet atau tas atau mungkin semacam apa ya? Hiasan gitu. Iya. Keren sih kak. Berarti kakaknya termasuk siswa yang rajin ya? Enggak juga sih, Kak. Kalau lagi gabut aja Oh sih. kalau lagi gabut ya kak ya. Tapi bagus loh untuk seorang siswa ya. Iya. Dulu kan seorang siswa gitu lagi memanfaatkan waktu gabutnya untuk ke hal-hal yang baik gitu ya kak. Iya. Yang masih dipakai di sekolah sampai sekarang itu karya aku yang karpet sih. Oh yang karpet. Wow keren ya kak ya. Itu terbuat dari apa kak karpetnya? Dari bungkus kopi. Dari bungkus kopi ya kak ya. Oh ternyata bisa dibuat jadi karpet juga ya kak ya. Bisa. Oh kirain aku hanya cuman kayak tas gitu atau kayak tempat-tempat pensil mungkin kayak. Iya, bisa. Keren sih kak, keren keren. Nah balik lagi ya kak ke topik. Itu kenapa sih kakak masih membeli si produk yang tidak ramah lingkungan tersebut? Karena ya gampang diakses, praktis. Terus kita keluar rumah aja, ini kita udah nemu nih tukang cilok. Tukang Betul kak, betul betul. Iya, itu kan plastik ya kemasannya. Dan kita tertarik sama ciloknya bukan plastiknya. Karena makanannya ya. Iya, betul. Karena ya namanya juga orang Bandung ya kak ya. Iya, Suka banget sama peracian ya kayak betul ya. betul Kak, ya? banget. Iya betul. Kalau boleh tahu nih kak, kakak ada nggak sih rencana untuk berhenti menggunakan si produk sampah plastik tadi? Kalau rencana sih ada ya. Pasti ada ya kak ya. Cuman ya belum terrealisasi sepenuhnya gitu. Kenapa sih belum terrealisasi sepenuhnya kak? Ya mungkin karena kita udah terbiasanya itu pakai kantong plastik gitu. Jadinya itu ya kita kadang suka lupa kan bawa tote bag gitu. bawa gitu Ya, kayak jajan di warung pasti yang dikasihnya kantong plastik. Iya betul kak. Jadi udah sampah plastik double sama botol plastik ya kayak kayak botol-botol aqua ya. Aduh. Apalagi kayak orang Indonesia kan suka banget sama makanan-makanan Indomie ya kayak lebih praktis soalnya kayak tapi ya di balik itu kan banyak sampah-sampah juga ya kayak. Iya, betul banget. Kalau misalkan kakak mau pengen berhenti nih, ada nggak sih kayak kapan gitu mau berhentinya kak? Ka- Kira-kira gitu.
Kayaknya nggak bisa langsung instan sih. Ya, Ya, pelan-pelan ya Kak ya. pelan-pelan aku mulai ngenormalisasiin bawa tote bag kemana-mana gitu. Atau gak bawa tumbler sendiri buat beli minum gitu. Atau mungkin lebih baik itu sih, bekal dari rumah. Bakal dari rumah ya Kak ya. Wow. Oke Kak Ayu. Eh, udah itu saja yang aku bisa tanyain kepada Kak Ayu. Terima kasih udah ngeluangin waktunya. Tetapi sebelum kita akhirin, mungkin ada kesan dan pesan yang Kakak bisa sampaikan? Kesan-pesan ya. Kalau pesan sih, wawancaranya menurut aku seru banget sih. Iya. Iya, Nggak tegang kan Kak? enggak tegang Oke. banget. Happy kan? Happy kan Kak? Happy. Kakaknya juga udah cantik, Aduh. seru, seru Terima jadi kasih ngobrol. Kakak. Terima kasih banyak. Iya, jadi kita ngalir aja Ngalir gitu aja ya, Kak, ya. wawancaranya. Ya, kita di sini sama-sama belajar ya, Kak ya. Iya, ditambah lagi kan ini aku juga dapat informasi penting gitu terkait harus lebih aware sama green product gitu. Ya, buat jaga lingkungan. Biar lingkungan kita tuh terhindar gitu. Setidaknya kita mencegah ya, Kak ya. Mencegah gitu ya daripada mengobati istilahnya ya, Kak ya. Iya, makanya aku juga jadi kepikiran juga kan ternyata pilihan yang kita beli gitu tanpa dipikir itu dampaknya bisa gede banget gitu. Gede banget ya, Kak Ya, Oke. Mungkin pesannya Kakak yang bisa Kakak petik gitu atau Kakak berikan boleh Kak? kalau harapan aku dengan wawancara ini semoga semakin banyak aja gitu orang-orang masyarakat yang lebih aware sama lingkungan. Ya, jadi lebih banyak juga dengan sadar pakai produk yang ramah lingkungan gitu. Bisa bisa juga ngurangin penggunaan plastik biar lingkungan yang kita jaga itu nggak dirusak. Iya, betul Kak. Ya, Jadi kita lebih baik menjaga ekosistem lingkungan ya, Kak ya. ya. Terus aku juga berharap semoga kegiatan kayak gini dengan wawancara, dengan seterbuka itu sama lingkungan itu bisa lebih sering sih. Ya, karena kan Itu dipraktekkan ya, Kak ya. ya, karena kan dengan kayak gitu kita juga bisa lebih nambah wawasan gitu. Dengan nambah wawasan kan kita juga jadi lebih ngerti, Iya, lebih paham sama lebih ngerasa apa ya? Bisa menempatkan diri gitu. Oke Kakak Ayu ya, Kakak Ayu terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Mungkin sebelum kita akhiri juga ada kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Jadi dalam wawancara ini responden 2 bernama Kak Ayu ya Kak ya. Betul. Bernama Kak Ayu sudah memulai menggunakan produk ramah lingkungan seperti keranjang belanja tadi ya Kak ya, keranjang belanja, tempat bekal makan ya Kak ya, tempat bekal makan, tote bag, itu semua termasuk ke dalam kategori green product. Walaupun di balik itu tadi ada sampah plastik juga yang digunakan ya Kak ya. Berarti masih ada ketidakkonsistenan. Tetapi ya dia mulai mencoba menggunakan produk ramah lingkungan tersebut. Dan Kak Ayu juga tadi mungkin ada nggak sih tertarik sama produk refill biar nggak sekali pakai langsung buang ya Kak ya? Ya, jadi Kak Ayu juga mulai menggunakan produk refill dan untuk mencegah si pencemaran lingkungan tersebut. Di sisi lain juga Kak Ayu masih menggunakan produk yang belum ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari karena itu praktis ya Kak ya, itu praktis dan juga lebih mudah gitu digunakan karena masih banyak sampah plastik yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari kayak seperti sampah plastik makanan atau kayak botol-botol plastik yang bekas-bekas aqua mungkin ya Kak ya. Dan di balik itu juga Kak Ayu memiliki niat untuk pelan-pelan mengurangi si sampah plastik tersebut. Mungkin sekian hasil wawancara yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Mohon maaf Kak Ayu dan terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih banyak juga udah ngajak aku jadi responden. Ya, Ya,